Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Hari ini tepat tanggal 1 Desember. Ya, minggu pertama kita akan menikmati perjamuan Tuhan, yang mana kita mengingat kasih Tuhan yang besar melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menyelamatkan jiwa kita. Itu adalah panggilan untuk kita mengucap syukur, menghormati, dan memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Dan di bulan ini saya juga ingin kita bersama-sama belajar kembali tentang Natal. Ya, apa makna Natal bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saya berencana 1 bulan ini akan berkhotbah tentang Natal. Dan tadi pagi telah saya mulai dengan tema harapan sejati di dalam Natal atau kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dan sore hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari kisah kehidupan Maria, ya, Ibu Yesus, saat dia menerima panggilan Allah untuk menjadi ibu bagi Juru Selamat dunia itu, dikaitkan dengan kabar sukacita Natal atau kelahiran Kristus. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca di satu bagian firman Tuhan di Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Kita akan belajar dari Maria dan kabar sukacita Natal bagi kita. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang Natal, tentunya kita sepakat bahwa momen Natal adalah momen penuh sukacita. Amin Bapak Ibu. Ya. Saya sudah merasakan suasana Natal di tanggal 1 Desember ini, bahkan sebelum-sebelumnya. Saya melihat bagaimana gereja kita sudah sibuk mempersiapkan Natal. Ya.
paduan suara mulai berlatih dengan giatnya, angklung ya, dan lain sebagainya, sekolah minggu mempersiapkan Natal. Ada sukacita yang luar biasa di saat kita akan merayakan Natal, kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saya di Mangli terasa sekali Bapak Ibu ya, karena gereja kecil. Ya setiap minggu kami kumpul, kami berlatih, melihat berbagai macam kegiatan ya. Kita menyiapkan pernak-pernik Natal, satu momen yang penuh dengan sukacita ya. Satu momen yang penuh dengan kegembiraan. Namun demikian saya mau mengingatkan kita semua melalui kisah Maria ini bahwa sebenarnya sukacita sejati itu datangnya melalui ketaatan kepada Tuhan. Amin. Sukacita sejati tidak datang dari pernak-pernik Natal atau dari hal-hal lain yang ada di luar kita. Sukacita sejati datangnya dari ketaatan kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu, yang telah mati memikul dosa-dosa kita, yang telah bangkit dan naik ke surga, memberikan Roh Kudus kepada kita, dan yang akan datang kembali untuk menjemput kita. Amin. Itu sukacita yang sejati. Bapak Ibu, kalau kita taat kepada Allah, hidup kita pasti dipenuhi dengan sukacita. Nah, sukacita sejati itu juga bersumber dari kesediaan kita, kerelaan kita untuk hidup dalam rencana Allah. Sekalipun mungkin kita belum memahami rencana Allah itu sepenuhnya. Sekalipun mungkin rencana Allah itu membawa konsekuensi yang sangat besar dalam kehidupan kita. Orang-orang yang bersukacita adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaannya. Amin. Inilah yang dapat kita lihat nanti dari kehidupan Maria, Ibu Yesus itu. Mari, tidak ada salahnya ya kita mempersiapkan Natal. Sebentar lagi pohon Natal akan berdiri dengan pernak-pernik yang indah. Pada waktu kami ke Surabaya kemarin, wow, di Surabaya di jalan-jalan sudah mulai ada hiasan-hiasan Natal, rasanya sukacita sekali. Ya. Saya senang sudah mulai memutar di mobil lagu-lagu Natal. Apalagi kalau dapat kado saudara, senang sekali. Kalau masing-masing jemaat memberi kado untuk saya, rumah saya nggak cukup menampung kado dari Bapak Ibu Saudara. Nah itu salah satu kado juga. Ya benar loh, kalau masing-masing bawa kado seukuran karton Indomie, waduh rumah saya penuh saudara. Tapi itu bukanlah sukacita yang sejati. Itu sukacita, ya itu sukacita. Tetapi tanpa pernak-pernik Natal, tanpa kado, tanpa aksesoris, kita dapat bersukacita karena ketaatan kita kepada Yesus. Sang Putra Natal, Sang Juru Selamat yang telah mencurahkan darahnya untuk kita. Kebahagiaan sejati akan kita dapat kalau kita menyerahkan diri untuk hidup dalam rencana Allah. Mari Bapak Ibu ya. Kisah Maria ini ya menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Natal itu berbicara tentang penyertaan Allah. Amin. Ya. Jadi Natal itu berbicara tentang penyertaan Allah. Nanti kita akan melihat itu dari kisah Maria, dan bahwa Natal itu berbicara mengenai kuasa Tuhan yang tak terbatas. Dia adalah Allah yang perkasa. Dia omnipoten, dia maha kuasa. Jadi ketika kita merayakan Natal yang perlu kita ingat adalah bahwa Allah itu menyertai kita. Saat kita merayakan Natal yang harus kita ingat adalah bahwa Allah kita itu maha kuasa. Allah yang perkasa. Allah pencipta alam semesta ini. Dan bahwa kalau kita berbicara tentang Natal itu artinya kita harus merespon panggilan Allah dengan iman dan ketaatan kepada Dia. Amin. Jadi ini yang saya kemukakan ya, 3 hal ini Bapak Ibu. Mari merayakan Natal bukan sekedar seremonial, bukan sekedar upacara ya. Bukan sekedar hura-hura dan pernak-pernik Natal, tapi mari kita menghayati dan mengalami penyertaan Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita. Ingat kalau Tuhan beserta kita,
maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan beserta kita, tidak ada seorang pun yang dapat melawan kita. Bapak Ibu percaya? Kalau Tuhan beserta kita, kita akan dapat melalui berbagai macam badai dalam kehidupan ini. Natal berbicara mengenai Allah kita yang maha kuasa. Kalau Dia maha kuasa, apa yang perlu kita takutkan dalam hidup ini? Amin. Mungkin Allah untuk sementara waktu mengizinkan kita mengalami berbagai macam pergumulan, berbagai macam tantangan kehidupan. Tetapi kalau Allah yang maha kuasa itu menyertai kita, kita pasti akan dapat melaluinya dengan aman. Dan mari kalau kita bicara tentang Natal, Bapak Ibu, mari kita siap-siap merespon panggilan Tuhan dengan iman dan ketaatan kepadanya. Baik, saya akan menguraikan beberapa hal dari ayat ini Bapak Ibu ya. Saya memperhatikan dari kisah ini ternyata Bapak Ibu ya, bahwa Natal atau kelahiran juru selamat kita, Yesus Kristus, bahwa karya keselamatan itu dimulai dengan inisiatif Allah. Yang namanya keselamatan itu tidak pernah muncul dari pikiran kita, tidak pernah datang dari inisiatif kita, bahwa keselamatan kita sesungguhnya itu datangnya dari Tuhan. Inilah yang dikatakan bahwa keselamatan itu semata-mata adalah anugerah oleh iman. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berakal budi, semuanya jahat semata-mata. Kalau bukan Tuhan yang berinisiatif menyelamatkan kita, kalau bukan Tuhan yang memanggil dan menganugerahkan keselamatan bagi kita, maka sesungguhnya kita akan tetap binasa untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita menghargai bahwa keberadaan kita di sini semuanya karena inisiatif Tuhan. Semuanya karena pekerjaan Tuhan. Gak ada yang boleh sombong Bapak Ibu ya. Sekalipun saya gak ada yang boleh saya sombongkan. Kalau beberapa belasan tahun yang lalu, bahkan 20 tahun lebih yang lalu, ya saya mengenal Tuhan dan saya menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Itu bukan dari saya. Itu adalah inisiatif Allah. Itu karena pilihan Allah. Karena penentuan Allah. Anugerah Allah yang besar dalam kehidupan saya. Dan kalau saat ini kita bersama-sama dalam gedung gereja ini memuliakan Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Coba perhatikan dari sini, Natal itu dimulai dari inisiatif Allah ya. Kita membaca tadi dalam ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Bagaimana Allah yang memilih Maria, sekalipun Maria adalah seorang yang sederhana. Sekalipun Maria statusnya rendah, tetapi Allah yang memerintahkan Gabriel untuk datang di satu kota yang sangat kecil, yang tidak diperhitungkan, untuk memanggil Maria, memenuhi rencananya, melahirkan sang juru selamat dunia itu. Bapak Ibu, terasa sekali ya inisiatif Tuhan ya. Coba saya baca saja kembali. Coba kita melihat ayat yang ke-26 itu. Dalam bulan yang ke-6, ya, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namun nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Apa Bapak Ibu yang kita lihat? Inisiatif Allah. Kita harus ingat bahwa sebenarnya rencana penyelamatan itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Amin. Sejak kitab Kejadian pasal yang ketiga sudah dinubuatkan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Ya, sekalipun ular itu akan meremukkan tumitnya, tetapi janji tentang juru selamat itu telah Tuhan tetapkan sejak jauh sebelumnya. Di kitab-kitab Nabi Yesaya kita membaca bagaimana nubuatan tentang kelahiran Mesias ini. Apa yang kita lihat? Itu adalah inisiatif Allah Bapak Ibu ya.
Allah yang mengutus Gabriel datang kepada Maria untuk menyampaikan kabar penting itu. Bapak Ibu, kita membaca tadi Maria adalah seorang gadis muda ya, seorang perawan yang pada waktu itu sedang bertunangan dengan Yusuf, ya, seorang pria dari keturunan Daud. Dan yang menjadi pertanyaan adalah selain inisiatif Allah, mengapa dia memilih Maria? Kenapa bukan wanita yang lain? Ya tentunya kita akan menjawab itu kedaulatan Tuhan. Tetapi yang menarik di sini adalah Maria itu bukan seorang perempuan bangsawan, bukan. Ya, dia bukan bangsawan. Dia juga bukan dari keluarga kaya, tidak. Dia seorang yang sangat sederhana. Dia berasal dari Nazaret. Ya, desa yang kecil, desa yang dianggap remeh oleh kebanyakan orang Yahudi pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu membaca di Injil Yohanes pasal 1, ya, ketika disampaikan nubuatan tentang kelahiran Yesus dari Nazaret, orang berkata, mungkinkah ada keluar sesuatu yang baik dari Nazaret? Ini adalah tempat yang tidak diperhitungkan. Tetapi mengapa Allah memilih Maria yang sederhana itu, yang bukan bangsawan itu, yang dari kota kecil itu? Bapak Ibu, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Allah itu memanggil kita bukan berdasarkan status sosial kita. Bukan berdasarkan latar belakang manusiawi kita. Allah itu tidak memandang muka, tetapi Allah itu melihat hati. Bapak Ibu ingat kisah Samuel ketika dia diutus oleh Allah untuk mengurapi Daud. Dia ditunjukkan kakak-kakak Daud yang gagah perkasa, ya, yang tampan, yang berperawakan hebat. Tetapi apa kata Daud? Maaf, apa kata Samuel? Ya, jangan pandang parasnya. Sebab Tuhan tidak memandang muka, tetapi Tuhan melihat hati. Yang Tuhan cari itu adalah hati yang siap menerima panggilan Allah, hati yang tulus ikhlas, dan hati yang rendah untuk melayani Allah. Dan ini seharusnya yang menjadi ukuran kita Bapak Ibu ya, ketika kita menilai diri kita ataupun menilai orang lain. Sekali lagi, kalau Allah tidak memandang muka, mari kita juga tidak memandang muka, dan jangan membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial maupun latar belakangnya. Amin. Ini penting. Dan mari kita bersyukur, jangan ada di sini yang merasa rendah diri, ada yang merasa tidak layak karena mungkin masa laluku kurang baik, karena mungkin aku bukan dari keluarga yang terpandang, ya, aku tidak punya keturunan pelayan-pelayan Tuhan. Tidak, bukan masalah itu Bapak Ibu. Tuhan itu tidak memilih berdasarkan status sosial. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu memilih kita semata-mata karena kasih karunia-Nya. Jadi kalau kita ini sekarang ada sebagai umat ketebusan Allah, mari kita bersyukur. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kontribusi kita yang hebat, tetapi semua karena anugerah Allah. Maria adalah contoh bagi kita bahwa Allah itu menggunakan siapa saja, bahkan yang tidak terpandang, bahkan yang dianggap rendah, asal orang itu memiliki hati yang tulus, hati yang siap dipakai oleh Tuhan. Apakah Bapak Ibu siap dipakai oleh Tuhan? Amin. Saudara, yang kita butuhkan adalah hati, ya, hati yang menyembah, hati yang percaya, hati yang mau taat. Nah, hal yang kedua dari kisah Maria ini ya, dari inisiatif Allah, kita melihat bagaimana penyertaan Allah itu adalah dasar sukacita bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menerima panggilan Tuhan. Menarik sekali salam yang disampaikan oleh Gabriel. Dia berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Amin Bapak Ibu. Wah, ini salam yang sangat luar biasa. Ini bukan sekedar salam, tetapi ini berbicara mengenai Maria yang diberkati oleh Tuhan. Maria adalah orang-orang yang dikaruniai.
Orang-orang yang menerima kasih karunia dan yang disertai oleh Tuhan. Wow. Kita bersyukur bahwa sebagai pengikut Kristus, kita juga adalah orang-orang yang dikaruniai dan yang disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu berbicara mengenai dikaruniai, itu dari kata Yunani charito ya. Charito itu berarti bahwa Maria itu hidupnya dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah inilah yang memungkinkan Maria menerima panggilan Allah. Yang memungkinkan Maria untuk menjalani panggilan Allah. Saya mau mengatakan Bapak Ibu, panggilan Allah kepada Maria itu bukan panggilan yang mudah. Tidak. Setelah dia hamil, dia harus mengasingkan dirinya. Karena bagi orang Yahudi, kehamilan di luar nikah itu berbahaya Bapak Ibu. Sekalipun pertunangan itu sudah seperti pernikahan pada masa itu, tetapi kalau hamil sebelum menikah, wow, itu hukumannya dilempar dengan batu atau dirajam sampai mati. Lihat bagaimana dia harus mengungsi ke Mesir, ya. Kembali lagi ke Nazaret, perjalanan yang panjang dia harus tempuh. Tetapi kita perhatikan bagaimana kasih karunia itu telah memampukan Maria untuk menjalani panggilannya. Dan salam ini juga menunjukkan bahwa penyertaan Allah itu menjadi dasar sukacita saat kita menghadapi berbagai macam tantangan dalam memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ya kalau kita disertai Tuhan itu sudah jawaban dari segala-galanya. Ya. Tahu bahwa kita tidak sendiri itu adalah sukacita yang sangat besar. Itu sebabnya saya mau mengatakan bahwa sukacita Natal yang sejati, ya, sukacita dari kelahiran Yesus tidak ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya fisik, oleh hal-hal yang ada di luar kita. Apakah itu tradisi atau perayaan, tetapi sukacita Natal itu berdasarkan bahwa kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Bahwa kita ini disertai oleh Tuhan. Ini makna Natal. Mari di akhir tahun ini ya, saya jadi ingat lagu Desember Kelabu. Tapi yang muda-muda nggak tahu lagu Desember Kelabu. Kalau Mas Yus tahu mungkin. Biasanya banyak pergumulan di akhir tahun, saudara. Ada banyak masalah dalam hidup ini, apalagi masalah hujan lagi, saudara ya. Jadi yang jualan es batu ini masa-masa susah, saudara. Ya, itu hanya contoh kecil aja. Kasihan pedagang-pedagang yang membuka lapaknya di pinggir jalan. Tapi kalau kita mengenal bahwa Allah memenuhi kita dengan kasih karunia-Nya dan bahwa Allah menyertai kita, apapun keadaan kita pasti terpelihara. Ya, mungkin saat ini ada yang berpikir-pikir akhir tahun banyak pergumulan dan lain sebagainya. Ingat, kalau saudara mungkin tidak bisa menikmati pernak-pernik Natal atau tidak menikmati hal-hal yang sifatnya seremonial, tidak usah takut. Yang penting kita tahu kita dipenuhi dengan kasih karunia dan bahwa penyertaan Dia luar biasa atas kita. Nah, berkaitan dengan inisiatif Allah, saya mau menyampaikan bagaimana respon Maria. Maria itu takut, saudara ya. Maria itu bingung, tetapi dia mendengarkan. Ya, ada kebingungan, ada ketakutan, tetapi dia mau mendengar apa yang mau dikatakan oleh malaikat itu. Di ayat yang ke-29 kita membaca, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti dari salam itu? Hai Maria, yang dikaruniai, Allah besertamu. Apa artinya itu? Bapak Ibu, saya pikir kebingungannya itu reaksi yang manusiawi. Dia seorang yang masih muda, ya. Tiba-tiba dia menerima salam yang begitu indah dari malaikat Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana penampilan malaikat itu pada waktu itu ya, ketika dia berjumpa dengan Maria. Apakah dia setampan saya? Oh, enggak ada yang tertawa ya. Apakah dia penampilannya pakai baju putih tiba-tiba bersinar gitu? Wow.
Saya agak terang karena lampunya, saudara. Ya. Tapi yang jelas itu pasti sesuatu yang sangat-sangat mengagumkan ya. Sangat-sangat mengesankan, itu pengalaman yang sangat luar biasa. Ia bingung, ada ketakutan, tetapi yang luar biasa dia tidak menolak. Amin Bapak Ibu. Dia tidak lari, biasanya kalau orang takut itu dia lari, dia sembunyi. Tapi tidak, dia bingung, dia takut tetapi dia diam dan dia mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Nah, apa pelajaran bagi kita sekarang ini Bapak Ibu ya? Ketika Allah memanggil kita untuk melakukan sesuatu, ketika Allah memulai satu proses dalam kehidupan kita, apakah itu panggilan pelayanan atau sesuatu yang lain, kadang-kadang kita merespon dengan kebingungan, kadang-kadang kita tidak tahu, kadang-kadang kita takut, tetapi kita dipanggil untuk memiliki sikap seperti Maria, sekalipun kita mungkin bingung, bimbang, takut, belajarlah untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Amin. Belajarlah untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak sekarang ya karena kemajuan teknologi ya, karena berbagai macam medsos, bahkan di ibadah-ibadah sekalipun kita kurang sabar mendengarkan firman Tuhan ya. Kadang kita terdistraksi ya oleh notifikasi dan lain sebagainya. Makanya kalau mau fokus ya semua handphone harus di airplane mode, saudara. Anggap ini pesawat. Ya jadi semua yang bersifat sinyal itu, radio itu harus dimatikan. Ini baru kita bisa fokus. Kalau masih menyala dan kita masih kepikiran notifikasi, wah kita nggak bisa fokus mendengar. Ya. Mari kita belajar seperti Maria, dia mau fokus mendengar. Dia mau dengar suara Tuhan dan dia mendengar kabar yang sangat luar biasa, mengejutkan, tetapi dia percaya. Membingungkan, tetapi dia mau menerima. Dia tidak tahu pasti resiko yang akan dia hadapi, atau bahkan mungkin dia tahu pasti resikonya, tetapi dia siap menyambut panggilan Allah itu. Bapak Ibu, kalau firman Tuhan memanggil kita, apakah kita mau mendengar? Apakah kita mau menyambutnya? Amin Bapak Ibu. Apakah kita mau melakukannya seperti Maria? Ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Mari dari kisah ini kita belajar bahwa keselamatan, bahwa Natal Kristus Yesus itu dimulai dari inisiatif Allah sendiri. Sama sekali tidak datang dari usaha manusia, sama sekali tidak. Natal mengingatkan kita bahwa keselamatan kita sepenuhnya adalah anugerah Allah. Ingat Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab oleh karena kasih karunia dan iman kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan dirinya. Dan mari kita selalu ingat bahwa Natal sesungguhnya berbicara mengenai penyertaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, ini adalah berkat yang luar biasa bagi kita. Dan mari kita belajar bahwa Tuhan itu dapat memakai siapa saja. Asal dia punya hati terbuka, asal dia punya hati yang tulus, asal dia punya hati yang siap menerima rencana Tuhan dalam hidupnya. Amin. Mari, yang berikutnya Bapak Ibu. Dari kisah Maria ini kita belajar bahwa sebenarnya Natal itu menyatakan kepada kita kuasa Allah yang besar. Kalau tadi Natal itu bicara tentang inisiatif Allah, dan sekarang Natal itu menyatakan kuasa Allah yang besar kepada kita. Kita membaca bagaimana Gabriel menyatakan tentang Yesus di ayat 31 sampai 33. Gabriel berkata kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Saya masih belum berbicara tentang bagaimana proses dikandungnya Yesus oleh Maria. Tetapi pertama-tama coba kita perhatikan tentang siapa Yesus yang akan dikandung oleh Maria ini, Bapak Ibu. Ya, inkarnasinya itu menunjukkan kuasa Allah yang sangat besar. Tapi pertama-tama perhatikan dahulu siapa Yesus. Yesus itu dari kata Ibrani Jehoshua, yang berarti bahwa Tuhan itu penyelamat atau bahwa Tuhan itu menyelamatkan. Nama Yesus itu menunjukkan tujuan Dia datang ke atas muka bumi ini, yaitu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan Gabriel akhirnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu, Dia bukan manusia biasa. Dia bukan manusia yang diciptakan sama seperti kita. Dia adalah Allah yang berinkarnasi. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Ya, Yesus bukan sekedar manusia biasa. Dia memang manusia sepenuhnya, tetapi di saat yang sama Dia adalah juga Allah sepenuhnya. Dia adalah satu pribadi dengan dua sifat. Yesus itu adalah Allah dan manusia secara bersamaan. Dua sifat ini menjadi satu secara sempurna, tidak bercampur, tetapi juga tidak terpisahkan. Bapak Ibu, ini melampaui akal kita ya, tetapi bagian kita adalah percaya kepadanya. Yesus itu, firman itu ketika dia menjadi manusia, bukan dia mengesampingkan kealahannya dalam arti dia meninggalkannya dan menjadi manusia sepenuhnya tanpa sifat Allah, tidak. Mengesampingkan artinya bahwa dia merendahkan dirinya dan menambahkan kepada kealahannya itu kemanusiaan. Jadi dia adalah pribadi, satu pribadi dengan dua sifat yang menjadi satu dengan sempurna tanpa bercampur, tetapi juga tidak dapat dipisahkan. Kalau Bapak Ibu ingat pelajaran tentang tabernakel ya kebanyakan tongkat-tongkat di tabernakel seperti tongkat pengusung itu berasal dari kayu penaga yang dilapis dengan emas. Jadi emas dan kayu itu menjadi satu tetapi tidak bercampur dan tidak terpisahkan. Itulah yang namanya satu pribadi dengan dua sifat. Itu menggambarkan Yesus sekalipun tidak dapat menggambarkan dengan sempurna, tapi seperti itulah Tuhan Allah kita. Yesus adalah sepenuhnya manusia, sehingga dia dapat memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan dia juga sepenuhnya Allah, sehingga dia dapat dengan sempurna menyelamatkan jiwa kita. Amin. Ini anugerah yang sangat besar. Dan dia disebut sebagai raja yang kekal. Dia akan mewarisi tahta Daud. Dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini berbicara mengenai keilahian Yesus juga. Tadi pagi ya kita membaca di Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu. Namanya akan disebut sebagai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, Raja damai. Dia kekal. Jadi kelahiran Yesus bukan sekedar kelahiran bayi biasa, tetapi yang lahir 2000 tahun yang lalu, dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Amin Bapak Ibu. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, Sang Firman yang menjadi manusia. Dia adalah Raja yang kekal. Dan ini bukti dari kesetiaan Allah kepada kita. Dia telah berjanji bahwa dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan dia memenuhi janjinya dengan mengutus Yesus untuk mengadakan karya keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, menarik sekali ketika Maria mendengarkan pernyataan dari malaikat itu, dia bertanya seperti ini, bagaimana hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Bapak Ibu, saya pikir semua orang pasti sulit mempercaya ini, bahkan sampai sekarang
Banyak orang yang tidak bisa mempercayai kelahiran tanpa kehamilan atau kelahiran tanpa suami. Ya, bukan berarti lahir di luar nikah, bukan, tetapi memang belum bersuami tetapi bisa mengandung dan melahirkan. Makanya ada banyak orang yang tidak mau percaya terhadap kelahiran Yesus dari seorang perawan ini, Bapak Ibu. Tetapi apa jawab malaikat terhadap pertanyaan Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Maka kata malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Maka engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah dia nama Yesus. Bapak Ibu, ini menunjukkan kemahakuasaan Tuhan Allah kita. Inkarnasi Yesus adalah karya Roh Kudus. Bayi itu dikandung oleh karena pekerjaan Allah yang maha kuasa. Sehingga bayi itu disebut sebagai yang kudus, anak Allah. Dia bukan manusia yang sama seperti kita. Dia tidak dikandung di dalam dosa oleh karena keinginan laki-laki. Tetapi dia dikandung oleh pekerjaan Roh Kudus yang menunjukkan identitasnya sebagai yang ilahi. Dan yang ketika dilahirkan, dia adalah putra Allah. Dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya Allah yang dapat menyelamatkan jiwa kita dari dosa-dosa kita. Amin. Ini bukti dari kuasa Allah yang sangat besar bagi kita. Ya, kelahirannya, bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Bukti bahwa Allah dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya. Bapak Ibu, Yesus adalah anak Allah. Dan malaikat itu juga menyebutkan kemahakuasaan Allah melalui kehamilan Elisabet. Ya, dia berkata, dan sesungguhnya Elisabet, ya, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Dan malaikat itu berkata kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita tadi belajar bahwa Natal itu adalah inisiatif Allah, dan sekarang kita belajar Natal itu menyatakan kuasa Allah yang tidak terbatas. Amin Bapak Ibu. Betapa bermaknanya ya memiliki Allah dengan kuasa yang tak terbatas. Jika Allah dapat membuat seorang perawan melahirkan, ya, dan jika Allah membuat seorang wanita mandul dapat mengandung dan melahirkan, maka Tuhan juga dapat mengadakan hal-hal yang luar biasa atas kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan apapun juga. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Demikian juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, mari, Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Harap saja kepada Yesus. Gak perlu bingung mencari solusi sana sini, tawaran sana sini. Kalau ada masalah, masuk kamarmu, kunci pintu, berdoalah kepada anak Allah yang maha tinggi itu. Maka engkau akan mengalami pertolongan yang besar dari Tuhan. Ya, sekarang ini kalau ada datang orang, waduh dengan gaya rohani, kemudian menawarkan pertolongan dengan ritual ini, ritual itu, dan lain sebagainya. Ya, saya dikasih satu cerita ya Bapak Ibu, ada seorang jemaat yang didatangi oleh aktivis gereja. Ketika dilihat di rumahnya, oh aku lihat ini ada banyak setan di rumahmu. Kemudian dia ambil semacam apa itu namanya kayak pendulum gitu. Oh setannya ada di sana tuh. Lalu dipatok dengan kayu dalam nama Yesus. Oh setannya di sana itu. Saudara, setan lihat kita takut saudara. Amin. Bukan takut karena wajah kita garang, bukan. Tapi karena yang ada di dalam diri kita kuasanya lebih besar dari kuasa setan.
Kita nggak perlu hal-hal yang seperti itu ya kalau kita percaya kita punya Yesus sebagai juru selamat kita. Apalagi kita tahu dia memiliki kuasa yang tak terbatas. Dan bagaimana Roh Kudus itu menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Ini menjadi jawaban yang terbesar bagi kita yang percaya kepada Yesus. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, kita akan melihat bagian yang ketiga. Bahwa Natal itu juga berbicara tentang bagaimana Allah itu menuntut respon kita terhadap panggilannya. Allah menuntut iman dan ketaatan kita kepadanya. Ya, ketika Allah datang melalui malaikat Gabriel dan memanggil Maria untuk masuk dalam rencananya, maka Maria merespon dengan apa? Maria merespon dengan kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah. Ini respon yang dituntut oleh Tuhan atas panggilannya Bapak Ibu. Yang dicari adalah kerendahan hati. Yang dicari Tuhan adalah ketaatan, penyerahan diri total kepada Allah. Setelah mendengarkan penjelasan dari Gabriel, apa kata Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu, ini menunjukkan kerendahan hati. Ya, saya mau mengingatkan bahwa setiap kita yang telah ditebus dengan darah Yesus, kita adalah milik Kristus. Amin. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, bahasa Yunaninya itu doulos, budak. Ya. Hamba itu seorang pelayan yang sepenuhnya taat kepada tuannya, itu hamba. Kalau Maria menunjukkan dirinya sebagai hamba Tuhan, itu juga menunjukkan kerendahan hatinya. Dia mengenal siapa sesungguhnya dirinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan yang hamba Tuhan itu tidak hanya pendeta. Semua orang percaya itu hamba Tuhan. Amin. Nah, kalau Bapak Ibu bukan hamba Tuhan, Bapak Ibu hamba siapa? Itu pertanyaannya. Makanya dulu ya senior kami, waktu kami sekolah teologi, kami disebut sebagai calon-calon hamba Tuhan. Makanya waktu itu kami nakal-nakal, karena masih calon hamba Tuhan. Belum hamba Tuhan, kan begitu ya. Ya, kalau kita calon hamba Tuhan berarti belum hamba Tuhan. Tapi yang benar semua kita adalah hamba Tuhan. Bahkan anak-anak kita yang masih kecil, muda, ya remaja, mereka semua hamba Tuhan. Yang namanya hamba Tuhan harus taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya juga mau mengingatkan bahwa tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Iya Pak ya? Halo? Tidak semua pendeta hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan, tapi saya pendeta. Bapak Ibu ada pengusaha, ya Bapak Ibu bekerja di tempat yang lain, tapi sejatinya kita sama-sama hamba Tuhan. Tapi sekarang saya pendeta, ada pengerja dan lain sebagainya. Yang paling gawat kalau pendeta bukan hamba Tuhan. Ya, tidak punya kerendahan hati. Tidak punya sikap taat kepada firman Tuhan. Mari saudara, yang dibutuhkan dari setiap kita dalam menerima panggilan Tuhan adalah kerendahan hati untuk memandang diri kita sebagai hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu adalah hamba Tuhan, Bapak Ibu harus siap melayani Tuhan. Amin. Saya paling tidak setuju kalau kita ini disebut sebagai volunteer ya, sebagai sukarelawan. Kalau sukarelawan itu ada waktunya tidak sukarela Ibu ya. Ya, kalau volunteer itu biasanya bisa pilih-pilih pekerjaan. Bisa pilih-pilih waktu kapan dia bekerja. Dan satu waktu dia juga bisa berhenti bekerja, itu sukarela, itu volunteer. Tapi kita bukan sukarelawan, kita bukan volunteer, kita hamba yang namanya budak, tidak bisa pilih kerjaan Bapak Ibu.
Yang namanya budak gak pilih waktu-waktu kerja. Yang namanya budak gak boleh mundur dari kerja. Kan gitu. Tuhan, kalau ini aku mau, kalau itu orang lain saja, kita volunteer. Tapi kalau kita seperti Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Engkau akan mengalami begitu banyak kesulitan sebab budaya tidak bisa menerima hal ini. Engkau akan banyak menderita, engkau akan mengalami begitu banyak aniaya. Tetapi kehendakku adalah engkau mau melayani aku. Lalu apa kata Maria? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut yang engkau katakan. Amin. Amin. Siap melayani Tuhan Bapak Ibu? Ya, apa saja yang Tuhan mau kita kerjakan, kerjakan. Jangan berbantah-bantah, jangan pilih-pilih waktu, kesempatan. Dan jangan berpikir untuk meninggalkan pelayanan, karena kita adalah hamba yang harus sepenuhnya taat kepada Dia yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Nah, respon yang berikutnya itu adalah iman yang teguh. Iman yang teguh itu menuntut kita untuk menyerahkan kendali seluruh hidup kita kepada Allah. Maria tidak meminta tanda-tanda tambahan tentang apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Dia tidak berbantah-bantah dengan kesaksian malaikat itu. Dia percaya sepenuhnya. Sekalipun dia tidak memahami bagaimana itu bisa terjadi. Tetapi intinya dia sungguh-sungguh taat dan mau menerima panggilan itu. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Dan saya melihat bahwa ketaatan itu membutuhkan keberanian. Bagaimana tidak? Karena kalau dia benar-benar mengandung, maka dia akan menghadapi resiko ditolak oleh Yusuf. Saudara, kalau tunangan tahu-tahu lihat tunangannya hamil, wah dia bisa mencak-mencak kata orang Jawa ya. Wow, dia bisa marah. Kamu tidak faithfulness kan, kamu tidak setia. Wah pasti ditolak itu. Dia harus mengambil resiko untuk ditolak oleh keluarganya. Dikucilkan dari masyarakatnya. Tapi dia tetap percaya, ini yang namanya ketaatan membutuhkan keberanian. Amin Bapak Ibu. Ya seperti bagaimana Nuh itu taat membangun bahtera, dia dianggap seperti orang gila. Seperti bagaimana Musa dan Harun mendatangi Fir'aun hanya dengan tongkat di tangan mereka. Memang orang Kristen itu seringkali dianggap gila ya, seperti Paulus yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Bagaimana Paulus dikatakan oleh Festus, gila kamu Paulus, ilmumu yang tinggi itu membuat engkau gila. Tapi dia berkata begini, tidak Festus yang mulia, aku tidak gila. Aku menyatakan kebenaran dengan pikiran yang waras. Dan kita sudah membahas beberapa minggu yang lalu atau minggu yang lalu bahwa sebenarnya yang gila bukanlah Paulus, tetapi orang-orang yang tidak menerima panggilan Allah, dialah yang gila, saudara. Amin Bapak Ibu. Iman juga membutuhkan pengorbanan. Wah, bayangkan Maria harus menyerahkan rencananya sendiri. Dia mungkin berpikir tentang pesta nikah sederhana yang dihadiri oleh handai taulan. Ada ucapan syukur, tetapi itu tidak terjadi sebab dia sudah pergi meninggalkan tempat tinggalnya karena kehamilannya. Dia mengungsi selama beberapa bulan di rumah Elizabeth. Tidak ada pesta nikah. Penuh pengorbanan. Kemudian iman juga tidak harus menunggu kepastian total Bapak Ibu ya. Maksudnya begini, Maria itu tidak tahu persis detail dari rencana Allah. Seperti bagaimana ketika Abraham dipanggil untuk keluar dari Ur Kasdim dan pergi ke tanah Kanaan. Tetapi tanpa detail yang jelas pun, iman itu tidak membutuhkan kepastian total. Ya ingat lagu lama itu, percaya saja, percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Maksudnya percaya saja sekalipun kita nggak ngerti kan begitu ya. Percaya saja sekalipun nggak ada kepastian. Nanti mau seperti apa sih? Maka itulah Abraham itu jalan aja ke tempat yang tidak dia ketahui.
Kemana akhirnya? Dan inilah yang dihadapi oleh Maria. Dia menyerahkan kendali hidupnya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kepercayaan kepada Allah itu melampaui pemahaman kita sebagai manusia. Ya, Maria tidak tahu bagaimana ia akan mengandung sebagai seorang perawan, tetapi dia tetap percaya kepada Allah bahwa Allah sanggup menggenapi janjinya. Dan ini menunjukkan bahwa iman itu melampaui pemahaman kita manusia. Ya. Mari kita tidak berusaha untuk mendapatkan semua penjelasan yang masuk akal, tetapi mari kita belajar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan apapun yang Dia katakan. Amin. Mari sebagai penutup Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Natal itu bicara tentang kasih karunia Allah. Natal juga berbicara mengenai penyertaan Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan mari di bulan Desember ini kita mau menikmati penyertaan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, mari kita hidup berjalan bersama-sama dengan Dia. Karena kalau Allah beserta dengan kita, itu artinya kita tidak bisa hidup sembarangan loh Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa hidup secara sembarangan. Kalau Allah menyertai kita, kita tidak bisa lagi main-main dengan dosa. Amin. Ya seperti kalau saya di kelas zaman dulu, mahasiswa saya anteng-anteng. Coba kalau saya keluar kelas, mulai ribut. Ya, mulai cowok cewek duduk bareng, nempel. Ketika saya masuk, lari saudara. Nah kalau kita merasa tidak ada Tuhan, kita bisa sembrono. Tapi kalau ada Tuhan, ada disiplin. Berarti kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, harus ada ketaatan, ada sikap hormat, ada pelayanan, ada penyembahan. Kan begitu. Ya, coba kalau istri saya dekat saya nggak bisa makan sembarangan. Makanya kalau Bapak Ibu mau ajak saya sendiri aja. Kadang saya pusing. Ojo akeh-akeh. Baru 1 sendok ojo akeh-akeh, saudara. Yo wetenge wis gede. Tapi ya saya yang salah, saudara memang. Maaf ya, my love. Tapi memang kalau dia ada saya bisa macam-macam. Ya. Tapi bukan soal macam-macam yang lain, saudara ya, cuma soal makan aja. Mari kita menerima perencanaan Allah dengan sukacita karena ketika Allah hadir ada disiplin rohani. Amin. Ada ketaatan, ada penghormatan, ada pujian. Seperti sekarang kalau Bapak Ibu tahu Allah bersama-sama dengan kita akan menyembah Tuhan dalam keadaan yang benar-benar baik. Amin. Kemudian mari kita percaya kepada kuasa Allah yang tidak terbatas, sebab Natal bicara tentang kuasa Allah yang tidak terbatas. Firman menjadi manusia. Perawan mengandung dan melahirkan. Wanita mandul dapat mengandung dan melahirkan. Mari di masa-masa yang sukar ini, jangan meragukan kuasa Allah. Amin. Jangan bimbang menghadapi apapun juga. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mari kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Mari kita belajar seperti Maria. Aku ini hamba Allah, jadilah seperti yang Engkau katakan itu. Mari sama-sama kita berdiri.